Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi menjelang siang ini, alhamdulillah kita kembali bisa bertemu dan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Dan pembahasan kita masih di dosa besar yang pertama, yaitu dosa syirik, di mana kita telah membahas selama beberapa kali pertemuan, beberapa bulan, tentang pembagian syirik yang pertama, yaitu syirik besar, asyirkul akbar, syirik besar ya, yang kita bahas tentang jenis-jenisnya. Ada syirik berkaitan dengan doa, ada syirik berkaitan dengan niat, ada syirik berkaitan dengan ketaatan, ada syirik berkaitan dengan rasa takut, dan ada syirik yang berkaitan dengan cinta. Nah, itulah yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam beberapa bulan. Dan hari ini untuk pertama kalinya kita akan masuk kepada pembahasan syirik yang kedua, yaitu syirik kecil, asyirkul asghar, syirik kecil ya. Dan ini semua wajib untuk dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Karena ini merupakan bagian yang pertama kali ilmu yang dipahami dan diketahui oleh setiap muslim agar mereka tidak jatuh kepada perbuatan dosa besar yang paling besar. Memang syirik besar itu dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan sampai mati dia seperti itu berarti dia mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat dan pasti mendapatkan siksa neraka kekal abadi selamanya. Tetapi kalau syirik kecil berbeda ya. Syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya ya kekal di neraka atau siksa kubur, karena syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia berdosa besar tetapi tetap dia seorang muslim. Dan syirik kecil ini tetap tidak boleh kita lakukan ya, meskipun tingkatannya masih di bawah syirik besar, tetapi juga syirik kecil ini bisa menjadi syirik besar. Nah, kita akan bahas ya, ada beberapa contoh pembagian syirik kecil, dan yang paling kita sering mendengar, sering kita baca adalah tentang riya, syirkul khafi. Ya, riya itu merupakan syirik kecil. Dan riya ini merupakan masalah penyakit yang ada di hati manusia, di mana manusia ingin memamerkan sesuatu kepada orang lain ya, untuk dipuji, untuk terkenal, untuk viral, untuk heboh, supaya dia mendapatkan dunia ya, dan lain-lain. Kita akan bahas dulu dari pembahasan syirik kecil yang pertama, yaitu riya. Ada beberapa juga, tidak hanya riya ya, ada juga yang lain, tapi mungkin riya ini pembahasan yang butuh dibahas pada pertemuan kali ini. Dan kita lihat bahwa riya ini tentunya berdosa besar, ingin dipuji, tujuannya ingin dilihat, ingin disanjung dan lain-lain. Dan ternyata riya terbagi dua. Riya yang merupakan dosa syirik kecil terbagi dua. Ada riya yang merupakan syirik besar, ada riya yang merupakan syirik kecil. Ternyata yang kita ketahui selama ini, riya termasuk syirik kecil, juga termasuk syirik besar. Apabila kondisinya yang pertama, riya menjadi syirik besar, berarti dia terbatalkan keislaman ya, berarti dia dianggap keluar dari Islam, meskipun cuma riya. Yaitu jika seseorang itu riya kepada manusia dalam pokok keimanan. Dia memamerkan, menampakkan bahwa dia sebagai seorang muslim, sebagai mukmin, padahal dia orang yang tidaklah menjadi mukmin. Berpura-pura saja menampakkan dirinya sebagai seorang muslim di hadapan manusia agar terjaga harta dan darahnya.
Ini riya yang pertama yang luar biasa. Menjadi muslim munafik yang tingkat kemunafikannya sangat parah. Orang munafik itu syiarnya yang paling terbesar adalah riya. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, mereka menampakkan seakan-akan mereka muslim. Mereka riya kepada manusia ketika salat di masjid bersama Nabi SAW. Allah turunkan ayat mereka itu kufur. Tapi mereka menampakkan. Ya, ingin dipuji, ingin disanjung supaya harta dan darahnya terjaga. Sebagaimana Allah sebutkan di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa ayat 142. Ya, An-Nisa 142 Allah berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Dengan riyaknya itu dia hendak menipu Allah. Enggak mungkin kan manusia bisa ditipu, karena riyak ini masalah hati. Dan Allah akan membalas perbuatan mereka. Apa sih perbuatan mereka itu? Ketika mereka diajak untuk sholat, maka mereka pun malas-malesan. Dan kalaupun sholat, mereka riya. Dan riya ini bukan sembarang riya yang menunjukkan syirik kecil. Tapi riya di sini syirik besar, kata para ulama. An-Nisa 142 ini adalah perbuatan orang munafik yang dia melakukan sholat dengan malas, dan kalaupun sholat riya. Riya di sini bukan termasuk syirik kecil, karena orang munafik ini ya mereka berpura-pura menjadi muslim untuk terjaga harta dan darahnya. Ditampakkan seakan-akan mereka sholat, seakan-akan mereka melakukan amal soleh dan lain-lain. Ini kan riya namanya, karena ibadah itu harus betul-betul karena Allah, totalitas, tidak boleh karena manusia. Jadi riya termasuk syirik akbar. Andai kata seperti ini. Andai kata seperti ini, mereka sebetulnya yang pertama hanya sekedar berpura-pura. Ketika di hadapan orang beriman, mereka mengaku sebagai orang beriman. Ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, maka mereka mengatakan kami tadi hanya bercanda saja. Kami hanya berolok-olok saja. Ya, sesungguhnya kami tidak termasuk orang-orang beriman. Jadi dia menipu orang-orang beriman. Dia tampilkanlah amal-amal soleh, tujuannya ingin terjaga darah dan hartanya dan dipuji-puji oleh manusia. Nah, kalau riya seperti ini termasuk syirkul akbar. Ya, ini yang pertama ya. Yang kedua, yang termasuk syirik besar, yang hukum asalnya riya itu syirik kecil. Tapi kenapa menjadi syirik besar? Karena kalau syirik besar ini otomatis sudah bukan lagi dianggap seorang muslim. Ya, terbatalkan keimanan dan keislamannya. Nah, poin kedua, riya termasuk syirik besar kapan? Yaitu ketika riya itu lebih mendominasi dalam seluruh jenis amalan seseorang. Ya, lebih mendominasi. Jarang dia ikhlas. Jarang betul-betul karena Allah. Itu yang lebih dominan dalam segala macam jenis amalan yang dia lakukan. Ya, lebih dari 50% ya. Ini dominan. Nah, ini termasuk orang-orang yang kata para ulama, dia termasuk syirik besar, bukan lagi syirik kecil. Ya, kita ini semua mungkin pernah melakukan syirik kecil. Ya, kita sebagai manusia biasa, bukan malaikat. Mungkin pernah ingin dipuji, ingin disanjung, ingin terkenal, ingin populer, segala macam. Tapi itu kan mungkin bisa jadi hanya sekali waktu. Kita segera istighfar dan bertaubat. Segera ada lintasan di hati, tiba-tiba kepengen melakukan suatu amalan dan dipuji, disanjung, populer, segala macam. Ya, mungkin karena ibadah kita, majelis taklim kita, ya mungkin ibadah kita, karena ilmu kita, karena harta kita, apa saja, penampilan kita, casing kita. Mungkin kita pernah riya, tapi riyanya kita insya Allah bukan termasuk syirik besar, karena riyanya tidak mendominasi seluruh amalan. Itu bedanya. Na'udzubillah. Ya, tapi pernah mungkin ya, kita katakan pernah. Kita nggak berani mengatakan tidak pernah ya, karena kita manusia biasa. Ya, kita bukan Nabi dan Rasul. Kita pernah, mungkin sadar, tidak sadar, mungkin sengaja, tidak sengaja, mungkin tahu atau mungkin tidak tahu. Ya, mungkin mengikuti hawa nafsu dan lain-lain. Tetapi tentunya riya yang dilakukan oleh kita tidaklah mendominasi seluruh jenis amalan. Jadi ini yang kedua. Kapan riya termasuk syirik besar? Jadi pertama,
dia hanya berpura-pura menjadi seorang muslim lalu menampakkan amalnya untuk dipuji atau mendapatkan keselamatan dari harta dan jiwanya. Yang kedua, apabila riya itu lebih mendominasi dalam seluruh jenis amalan seseorang. Yang ketiga, riya itu bisa termasuk syirik besar. Mengeluarkan seseorang dari Islam, kapan itu? Jika seseorang dalam seluruh amalannya lebih dominan menginginkan tujuan dunia dan tidak mengharapkan wajah Allah. Ya, tujuannya ingin dunia dan tidak mengharapkan wajah Allah. Ini yang ketiga. Jadi naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Tentunya ini orang-orang munafik tulen, munafik i'tiqadi, ya, atau munafik amali, munafik yang berkaitan dengan keyakinan, akidah, atau munafik dari sisi amalan. Ya, bisa jadi muslim tapi muslim munafik. Karena muslim terbagi dua, ada muslim yang mukmin, ada muslim yang munafik. Muslim yang mukmin adalah lebih dominan tidak melakukan riya. Itu muslim yang betul-betul mukmin, ya. Tidak dominan, mungkin pernah sekali, dua kali, tiga kali barangkali segera istighfar bertaubat. Itu muslim yang mukmin. Adapun muslim yang munafik tergantung tingkat kemunafikannya. Ya, kalau munafiknya sangat parah, ya tentunya tidak ada sama sekali tujuannya betul-betul sedikit pun untuk Allah. Betul-betul dunia semua, betul-betul untuk harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan dan lain-lain. Itu munafik tulen. Atau mungkin ada mungkin kadang-kadang dia ikhlas, ya, kadang-kadang dia tidak ikhlas, kadang-kadang dia riya, kadang-kadang tidak riya. Tapi riyanya itu lebih dominan di atas 50%, barangkali 80%, barangkali 90% selama hidupnya dalam seluruh jenis amalan seseorang. Nah itu jadi kalau kita bicara orang munafik, merekalah pelaku-pelaku riya. Orang mukmin mereka bukanlah pelaku-pelaku riya kecuali sedikit sekali. Ya, mungkin pernah, karena mereka orang mukmin itu bukan berarti tidak punya dosa. Orang mukmin itu pernah berbuat dosa, tetapi tidak mengikuti dosa dengan dosa berikutnya. Karena mereka adalah orang yang sedikit dosanya. Itu orang mukmin yang sejati, ya. Kita bicara mukmin bukan sembarang mukmin. Allah menyebutkan orang mukmin yang bertakwa. Tentunya mereka orang-orang yang sedikit dosanya dan mereka banyak melakukan ketaatan dan kebaikan. Ya, seperti itu, ya. Jadi kalau sudah masalah riya, pasti image-nya riya munafik, riya munafik. Itulah perbuatan mereka yang menjadi syiar mereka. Perbuatan mereka yang sering kali mereka lakukan. Muslim munafik, bukan muslim yang mukmin, ya. Apalagi orang kafir, kita nggak bicara orang kafir. Orang kafir sudah otomatis mereka masuk kepada syirik besar, ya, mempersekutukan Allah. Tapi ketika masuk pembahasan syirik kecil, terkadang ternyata bisa juga muslim yang kategorinya munafik dan tergantung tingkat kemunafikannya bisa berpindah menjadi syirik besar. Nah ini yang mesti kita pahami, karena selama ini bisa jadi di antara kita kaum muslimin, bapak ibu, ikhwan dan akhwat, bisa jadi di antara kita selama ini image-nya adalah kalau bicara syirik kecil, riya. Oh, riya ini adalah syirik kecil. Ya sudah, dia bukan orang kafir, dia tidak membatalkan keislaman, cuma dia berdosa besar dan dia wajib untuk bertaubat. Image kan begitu kan? Dia tetap muslim, tidak membatalkan keimanan dan keislaman. Padahal, ya, para ulama menjelaskan bahwa ternyata riya itu bisa juga menjadi syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Baik, sekarang kita masuk kepada jenis riya yang termasuk syirik kecil. Perbuatan riya ini adalah perbuatan yang betul-betul memang, ya, mengikuti hawa nafsu atau mengikuti bisikan dan godaan gangguan dari syaitan. Karena kita tahu manusia dimanapun mereka berada, ketika mereka melakukan dosa, dosa apapun, dosa besar maupun dosa kecil, disebabkan oleh dua perkara. Dua perkara yang menyebabkan manusia itu berdosa. Pertama, karena mengikuti hawa nafsu. Masing-masing kita punya hawa nafsu, ya. Dan hawa nafsu ini ternyata tidak dirahmati oleh Allah. Nauzubillah, tidak dirahmati oleh Allah, maka hawa nafsu ini akan liar, buas, dan dia akan mengikuti apapun yang dia inginkan. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Yusuf ayat ke-53.
di surat Yusuf ayat ke-53. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu, kata Allah, selalu cenderung untuk mendorong manusia ke arah kejahatan, keburukan, dan kemaksiatan. Kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Jadi hukum asalnya itu, kata Allah, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong manusia ke arah keburukan dan kejahatan, kemaksiatan, kerusakan, dan lain-lain. Ya, kesyirikan, kebid'ahan, berbagai macam hal yang negatif. Itulah hawa nafsu. Hukum asalnya seperti itu. Kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Nah, ketika Allah rahmati, maka hawa nafsu itu bisa dipakai sebagai sarana untuk melakukan syariat, untuk menambah pahala, ya, untuk bisa menggugurkan dosa dan seterusnya. Ini penyebab pertama kenapa manusia melakukan dosa. Yang kedua, sebab melakukan dosa karena gangguan, kehadiran, bisikan, dan godaan dari syaitan. Ya, syaitan jin dan syaitan manusia. Jadi hawa nafsu itu berkaitan dengan kita sendiri secara internal. Adapun yang eksternal dari luar, datangnya gangguan itu dari syaitan. Syaitan jenis manusia atau syaitan dari jenis jin. Ya, demikian. Jadi termasuk syirik kecil ini, amalnya tidak ikhlas dan disebut dengan syirik kecil karena terkadang masuk adanya keinginan untuk riya. Ya, tidak ikhlas, terkadang ada unsur riya. Bukan terus-menerus dalam riya, bukan terus-menerus tidak ikhlas, kadang-kadang saja mungkin dalam ibadah tertentu. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Baihaqi dalam kitabnya Asy-Syu'ab, bahwa inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian, adalah syirik kecil. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Rasul berbicara dengan siapa ini? Dengan para sahabat, ya. Rasul berbicara dengan para sahabat, bukan dengan kita. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian para sahabat adalah syirik kecil. Yang paling aku takutkan. Rasulullah tidak khawatir dengan sahabat, ya, tentang keyakinannya, akidahnya. Enggak mungkin sahabat melakukan syirik besar. Karena mereka tahu, mereka bertauhid, mereka paham, ya. Tapi yang Rasul khawatirkan kepada para sahabat loh, bukan kepada kita. Sahabat yang imannya, Masya Allah, amalnya, perjuangannya, pengorbanannya luar biasa. Rasul khawatir, takut kepada mereka kalau jatuh kepada syirik kecil. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Yang Rasul takutkan kepada para sahabat, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Maka Rasul bersabda, ar-riya. Riya. Rasul takutkan sahabat melakukan riya. Tapi Rasul enggak khawatir kalau sahabat melakukan syirik besar. Karena enggak mungkin. Mereka kuat imannya, akidahnya, percaya, yakin kepada Allah. Dan tidak mungkin berdoa, menyembah kepada selain Allah. Tapi Rasul khawatir sahabat melakukan riya. Ini levelnya sahabat. Bagaimana dengan kita? Tentunya lebih lagi rentan, lebih berbahaya lagi, lebih dikhawatirkan lagi kita terkena jatuh kepada dosa riya. Maka jangan kita sombong dengan mengatakan bahwa kalau saya sih aman. Kalau saya sih aman, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, tidak ada sombong, saya selalu ikhlas. Siapa manusia yang bisa seperti itu? Mungkin sekarang ikhlas. Tapi perubahan ikhlas dan riya itu per detik. 1 detik yang lalu ikhlas. 1 detik kemudian riya. Ya, suatu amal yang paling sulit dalam Islam itu adalah ikhlas. Selalu ikhlas betul-betul karena Allah. Amal yang paling berat tetapi menjadi mudah. Kapan? Kalau Allah memberikan tambahan taufik dan hidayah. Kalau kita memiliki ilmu, rasa takut kepada Allah. Bagaimana kondisi orang yang berjihad fi sabilillah? Kata manusia di dunia, wah dia mati syahid,
darahnya begitu banyak di tubuhnya, dia membunuh banyak orang kafir, dia mati syahid, mati syahid, mati syahid. Bahkan namanya disebut Asy-Syahid Fulan bin Fulan. Wah, kan begitu. Asy-Syahid Fulan bin Fulan. Begitu banyak orang yang mati syahid. Nah, itu kata manusia kan. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW, ada orang yang seperti itu. Dan ternyata di hadis Rasul mengatakan, nanti pada hari kiamat, ya, dia akan didatangkan di sidang di pengadilan Allah, dan kemudian ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan kemudian dia mengatakan, aku berperang karena engkau ya Allah. Aku membela Islam, aku membela agama ini karena engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan kepadanya, kadzabta, bohong engkau, dusta engkau. Engkau berperang karena ingin disebut-sebut sebagai seorang pemberani. Maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk melemparkan orang itu ke dalam siksa api neraka. Coba jemaah sekalian, Allah perintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini ke siksa api neraka. Padahal terkenal di dunia, dia mati syahid. Orang yang terkenal, banyak orang kafir yang dia bunuh. Ya, darahnya begitu banyak. Tapi Rasul menceritakan ternyata niatnya yang ada di hati yang tidak diketahui oleh manusia. Ria ada di hati ternyata. Tujuannya supaya dianggap sebagai orang yang pemberani. Orang yang hebat. Pahlawan tanpa tanda jasa. Supaya dikuburkan di taman makam pahlawan. Dan seterusnya. Na'udzubillah. Ya ternyata nanti di akhirat dibongkar semua isinya. Hatinya yang ternyata bukan karena Allah. Ya. Baik, jadi kita hendaknya berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan ini ya. Karena nanti akan terbuka juga di akhirat. Manusia tidak tahu mungkin di dunia. Di akhirat terbuka semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah kemudian orang-orang yang melakukan riya ini berarti dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari amal kebaikan yang dia lakukan atau upayanya untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyebutkan bahwa orang yang riya ini suka pamer di zaman sekarang ini nih, suka pamer ya. Orang riya ini suka pamer. Banyak enggak? Banyak kan, terutama di sosial media ya. Sosial media ya Allah, tempat untuk memamerkan kecantikan bagi akhwat, wanita-wanita terbuka aurat, atau memakai hijab, pakai cadar pun digunakan untuk memamerkan bagaimana kecantikannya, tubuhnya, pakaiannya. Pamer itu. Mungkin dia sudah ngaji atau belum ngaji. Meskipun sudah tertutup semuanya tidak kelihatan kecuali mata. Bahkan mata pun tertutup. Tujuannya apa? Memamerkan kecantikan, memamerkan keindahan tubuh, memamerkan bajunya. Ya, dia sebagai modelnya untuk menjual pakaiannya. Na'udzubillah. Ini riya. Itu dosa besar. Dan yang lebih dominan apa selama hidupnya ini? Kalau itu memang itu yang lebih dominan, jangan-jangan khawatirnya sudah jatuh kepada syirik besar. Dalam seluruh jenis amalan, ternyata itu yang lebih dominan dalam hidupnya, pamer. Semuanya semata-mata ingin dipuji manusia. Ada yang memamerkan kecantikan, memamerkan harta, wah banyak juga. Pulang haji saja, bukannya semakin bersih hati, justru pamer emas. Tapi ternyata emasnya imitasi. Dengar gak ceritanya? Gak tahu ya? Ya, antum gak baca sosial media sih ya. Karena kerjaannya di rumah antum cuma baca Quran, hadis bacanya ya. Jadi gak tahu ya berita itu ya. Ada wanita yang pulang haji pakai emas. Mau dikasih pajak sama bea cukai. Gak taunya emasnya imitasi. Gak jadi. Pamer itu loh. Pulang haji saja pamer-pamer dengan perhiasan. Pamer kecantikan, pamer baju, pamer perhiasan, pamer jabatan, pamer kekuasaan, pamer ibadah, foto-foto depan Ka'bah, samping Ka'bah, atas Ka'bah. Kalau memang bisa di atas, nggak bisa aja. Foto di Arafah, foto di mana lagi? Di Muzdalifah barangkali dan lain-lain. Ada fotonya, ada videonya. Mau infak, mau sedekah, mau haji, mau umroh, mau potong hewan kurban. Kita nggak tahu niat seseorang ya. Tapi jangan-jangan
Kenapa kau berani membuka pintu seperti itu? Orang yang bertakwa, soleh dan soleha itu nggak berani membuka pintu. Dia akan sembunyikan amal kebaikan kita. Sebagaimana kita menyembunyikan aib-aib dan dosa-dosa kita. Karena kalau kita tampilkan, wah, kita khawatir. Yang awalnya mungkin ikhlas, tiba-tiba berubah menjadi riya. Atau memang dari awalnya memang riya. Termasuk kita ngaji seperti ini. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita ikhlas? Dari awal sampai akhir, nggak ada yang bisa menjamin. Termasuk ustadznya, nggak ada yang bisa menjamin. Karena perubahan itu per detik, atau mungkin per setengah detik. Perubahan-perubahan itu. Hati kita ini Allah yang menguasainya. Kita nggak bisa mempertahankan hati kita. Mungkin tangan kita bisa atur, kaki kita bisa atur. Hati kita ini terus ya bergejolak. Makanya Rasul mengatakan, ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku dalam agamamu. Dan serangan yang pertama kali yang dilakukan oleh syaitan kepada manusia agar dia terjerumus kepada dosa, masalah apa? Masalah hati. Ikhlas itu adanya pada niat, dan niat itu adanya di hati. Ikhlas itu niat, bagian dari niat, dan niat itu ada di mana? Di hati. Dan setan ingin menjerumuskan manusia kepada dosa, gampang caranya. Serang hatinya. Kalau hati sudah dikuasai sama syaitan, maka seluruh anggota tubuhnya akan dikuasai. Gampang sekali, hatinya dulu. Serangan pertama, serangan fajar, hatinya dikuasai oleh syaitan. Pintu-pintu masuknya setan dalam hati manusia, semua bisa dia masuki. Setelah dikuasai hatinya, maka seluruh anggota tubuhnya akan gampang untuk diperintah, karena hati merupakan raja. Sedangkan anggota tubuh adalah ya pengawal yang akan melaksanakan perintah dari raja, dan raja itu adalah hati. Makanya Nabi mengatakan kalau hati itu baik, seluruh anggota tubuh akan baik. Dan kalau hati itu rusak, maka seluruh anggota tubuh kita akan mengalami ya kerusakan, akan mengalami kejahatan, kemaksiatan dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik ya. Dan Allah menyebutkan istahwadza alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah. Coba lihat di surah Al-Mujadalah ayat yang ke-19. Di surah Al-Mujadalah ayat yang ke-19. Allah menyebutkan istahwadza alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah. Syaitan telah menguasai mereka sehingga menyebabkan mereka lupa kepada Allah. Syaitan menguasai mereka sehingga mereka jadi riya. Syaitan menguasai mereka sehingga mereka jadi sombong. Syaitan menguasai mereka sehingga mereka jadi suuzon, hasad, iri, dengki dan lain-lain. Syaitan menguasai mereka. Yang dikuasai apanya? Hatinya terlebih dahulu. Yang pertama itu hati diserang gangguan, kehadiran, bisikan, godaan, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang suka pamer, inilah riya. Pamer baju, pamer macam-macam ya. Pamer suaminya, pamer istrinya, dipamer-pamerkan di sosial media, atau mungkin di masyarakat. Pamer mobilnya, pamer duitnya, naudzubillah. Ini perbuatan orang munafik. Kalau memang niatnya seperti itu, kita nggak tahu ya. Allah yang tahu niat seseorang. Tapi lama-lama kita pun bisa menilai, ini kok seperti orang munafik ya. Ini kayaknya riya deh. Kok terus-terusan seperti ini, suka pamer. Ya, orang yang betul-betul takut kepada Allah itu nggak mau memamerkan sesuatu kelebihan, sebetulnya itu halal, milik dia. Dia dapatkan dengan cara yang halal, dengan susah payah. Tapi untuk dipamerkan dia nggak berani, takut. Bahkan untuk bersedekah saja nggak berani untuk terang-terangan, meskipun boleh. Bersedekah boleh terang-terangan. Dan Allah sebutkan itu banyak ayat. Di antaranya, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Surah apa itu ikhwan? Surah Fatir ya. Surah Fatir surah ke-35 ayat ke-29. Ya, surah Fatir
surah ke-35 ayat yang ke-29. Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah Al-Quran dan mereka mendirikan salat dan menginfakkan hartanya ketika sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Betul ayat 29? Betul ya? Fatir ayat ke-29. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, mereka mendirikan salat dan menginfakkan hartanya ketika sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Nah, itu ada kalimat infak secara sembunyi dan terang-terangan. Tidak boleh juga kita mengatakan yang menampakkan amal soleh kepada manusia langsung kita tuduh riya. Karena memang boleh kita menampakkan itu untuk tujuannya memotivasi orang lain agar mereka juga berinfak, ya, agar orang lain semangat bersungguh-sungguh. Karena kita mengawali suatu perbuatan, kita mendapatkan amal jariyah. Amal jariyah, karena kita yang pertama kali memulai pekerjaan itu, akhirnya diikuti oleh 100 orang, 1000 orang, kita yang mengawali, membuka, ya, akhirnya menjadikan orang itu termotivasi untuk mengikuti kebaikan yang telah kita kerjakan. Tapi ini betis, beda-beda tipis, ya, sangat berbahaya. Kalau kita nggak mampu, jangan coba-coba deh, mendingan sembunyi-sembunyi aja. Karena awalnya, wah saya bisa, insya Allah. Saya ikhlas, betul-betul saya ikhlas. Wah kasihlah. Ya. Tapi awalnya, setelah itu 1 detik kemudian, 2 detik kemudian, 5 menit kemudian, 1 hari kemudian. Nah, apalagi ada masuklah netizen-netizen misalnya. Wah disanjung-sanjunglah kita. Wah antum memang dermawan ya. Antum orang yang baik hati. Teman-teman kita juga datang. Wah antum orang yang soleh. Nah ini mulailah hati itu berubah. Bermain. Iya memang sih saya orang yang baik. Hati itu siapa yang bisa menjaganya? Yang menjaganya hanya Allah. Artinya bukan tidak boleh. Silakan kita untuk infak yang terang-terangan ya. Ya, memang kita ingin supaya orang lain meniru perbuatan kita. Tetapi selama memang bisa disembunyikan, kenapa tidak? Sembunyikan lebih baik. Karena kita ingin menjaga hati kita. Kecuali amal-amal yang memang tidak bisa kita sembunyikan. Apa itu contohnya? Salat 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Emang bisa sembunyi-sembunyi? Tadi subuh saya di masjid, tapi orang tidak tahu saya itu hadir. Antum ada di mana? Ana berada di dalam tiang. Kenapa antum berada di dalam tiang? Supaya tidak riya. Ya, supaya bisa terjaga hatinya tetap ikhlas. Buka tiangnya, masuk ke situ. Sop pertama, sop kedua, habis itu kosong, dia berada di sop yang terakhir, pas tiangnya ada bisa dibuka pintunya. Nggak bisa seperti itu kan ya? Ya, selama memang amal itu memang harus terlihat, harus tampak, ya sudah nggak apa-apa. Tinggal kita jaga saja. Termasuk taklim seperti ini kan. Antum lihat ana juga lihat antum. Ada yang kenal, ada yang tidak kenal di antara kita kan. Ya, nggak masalah terlihat seperti ini. Memang seperti itu harus terlihat. Seperti mungkin apalagi yang lain. Barangkali haji umroh ya. Kita ketemu di sana. Ternyata teman kita, saudara kita terlihat tampak. Kita nggak bisa sembunyi-sembunyi. Apalagi ibu-ibu nggak boleh berangkat umroh sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan suaminya. Suaminya nyari-nyari semalaman sampai lapor ke polisi. Istri saya hilang. Ternyata istrinya ada di Mekah. Besoknya baru telepon WA. Afwan mas, saya sudah sampai. Sampai mana? Sampai Mekah. Kenapa nggak ngasih tahu? Takut riya. Takut riya, itu kan nggak benar namanya ya. Bukan begitu caranya. Sampaikan apa adanya, karena memang apalagi istri kan mau safar, dia nggak bisa sendirian, harus dengan mahram. Dan kalaupun ada mahram, harus ada pemberitahuan izin dari suami. Seperti itu. Jadi perkara-perkara yang memang kita harus menampakkan amal kita tidak masalah. Jadi kembali kepada perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyebutkan bahwa orang yang suka riya ini memiliki 3 ciri. 3 ciri orang yang suka riya. Ya, kelihatan orang ini besar prediksi kita dia ini riya nih.
Ya, atau kita menilai diri kita sendiri. Wah, saya riya nih. Ini 3 ciri. Indikasinya kelihatan. 3 ciri orang yang dikatakan riya. Pertama, apabila sendirian, maka dia menjadi pemalas. Ketika sendirian, malas. Nggak semangat. Manusia nggak ada yang lihat dia. Tidak ada manusia yang tahu tentang perbuatannya. Karena sendirian, malas. Yang kedua, apabila berada di tengah-tengah orang, maka semakin dia bertambah semangat. Jadi semangat itu tergantung ada orang atau tidak ada orang. Ketika sendirian, malas. Mau sholat ke masjid, malas. Bangun malam, malas. Semua serba malas. Yang wajib saja malas, apalagi yang sunnah. Tapi ketika ada orang, nah mulailah dia semangat. Ketika ada orang ya, karena memang dia ingin dipuji. Dia butuh orang lain, beda sama ujub. Ujub itu berbangga-bangga dengan dirinya, tetapi tidak butuh orang lain. Tapi itu juga termasuk syirik kecil. Ya, syirik kecil itu riya, sum'ah, ujub. Kalau sum'ah itu memperdengarkan amalnya ke orang lain. Saya kemarin bangun malam, cerita sama orang lain. Gak ditanya itu. Saya kemarin puasa, saya kemarin haji umroh, saya ini. Dia ceritakan amal kebaikannya atau menceritakan dia mampu menghindarkan dirinya dari dosa. Ya, dia ceritakan tujuannya ingin dipuji. Ingin terkenal, disebut-sebut sebagai orang yang soleh dan soleha. Riya itu syirik kecil, sum'ah syirik kecil, ya. Kemudian ujub syirik kecil. Kalau riya dan sum'ah butuh orang untuk dipamerkan, diperlihatkan, dipertontonkan. Kalau sum'ah butuh manusia untuk diceritakan. Nah, kalau ujub tidak. Ujub itu tidak butuh manusia. Dia sendirian, kemudian hebat saya. Nggak nyangka saya bisa seperti ini. Berbangga-bangga dengan dirinya. Itu namanya ujub. Itu termasuk syirik kecil ya. Ya, jadi kembali kepada perkataan Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu an, orang yang suka riya ini memiliki 3 indikasi atau 3 ciri. Pertama, ketika sedang sendirian maka dia menjadi pemalas. Tidak semangat untuk melakukan, jangankan yang sunnah, bahkan yang wajib pun malas. Yang kedua, cirinya orang yang riya ini adalah apabila berada di tengah-tengah orang, tengah-tengah manusia, maka ia pun semakin bertambah semangat. Apalagi ya, makin banyak orang, makin semangat dia. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang riya ini adalah orang itu akan meningkatkan amalnya. Jika dipuji, semakin dipuji, semakin banyak amalnya. Dan dia pun akan semakin berkurang amalnya apabila dicela oleh orang lain karena melakukan amal tersebut. Sekali lagi yang ketiga adalah seseorang itu akan meningkatkan amalnya, memperbanyak amalnya ketika pujian-pujian semakin banyak. Ya, antum orang yang dermawan, ya, Anda seorang yang ini, orang yang ini, makin dipuji, maka dia pun semakin semangat. Dan kalau semakin dicela, maka dia pun semakin gak semangat. Padahal yang namanya ikhlas itu tidak butuh kepada pujian dan celaan manusia. Betul-betul ikhlas, niatnya karena Allah. Antum mau mencela saya, antum mau memuji saya, silahkan. Saya nggak butuh dengan celaan antum, saya nggak butuh dengan pujian antum. Itu orang yang ikhlas. Bisa nggak kita seperti itu? Kalau betul-betul tidak ada dunia di hati, insya Allah bisa. Banyak cara untuk mendapatkan keikhlasan. Ada 10 tanda-tanda orang yang ikhlas dan 20 cara untuk bisa ikhlas. Ini panjang ceritanya kalau masalah riya ini. Ya, mungkin saya sedikit membantu ya. Kalau antum punya Telegram, kalau antum ikhwan dan akhwat punya Telegram, silakan lihat di Telegram saya. Untuk memudahkan saja, ada 20 kiat ikhlas. Mungkin nanti pertanyaannya ada nih, Pak Ustadz gimana caranya buat ikhlas? Sebelum ditanya, ini jawabannya dulu. Kayaknya ada deh, gimana caranya supaya ikhlas, supaya terhindar dari riya kan? Berarti kan kita harus ikhlas. Nah, bagaimana caranya untuk ikhlas? Ada 20 kiat. Ikhlas karena Allah. Di tanggal 23 Agustus. Silakan buka Telegram saya, Nazmi Umar Bakar.
tanggal 23 Agustus. Ada artikel berjudul 20 kiat ikhlas karena Allah. Insya Allah, biiznillah, 20 kiat ini kita lakukan, maka kita akan mudah untuk ikhlas, berarti riya pun jauh dari kita. Ya, nggak berani tuh pamer-pamer, nggak berani menceritakan amal, nggak berani kita ya menampakkan, memperlihatkan, mempertontonkan apapun kelebihan yang kita miliki. Karena hakikatnya kelebihan itu semua milik Allah. Kita menampakkan, memamerkan, kita nggak punya apa-apa kok. Kita lahir ke dunia dalam kondisi telanjang sebagai bayi. Nanti ketika mati pun telanjang juga, dibungkus kain kafan. Yang kita punya apa? Mobil, rumah, anak, istri, suami, semuanya, harta itu, semua tinggal. Lahir dalam kondisi telanjang, pulang pun ke alam kubur dalam kondisi telanjang juga. Lalu di mana riyaknya manusia itu? Mau pamer-pamer kelebihan. Padahal hakikatnya semua kelebihan itu dari Allah. Seharusnya bersyukur. Cantik wajahnya, bagus badannya, ya, bagus pakaiannya, bagus mobilnya. Semua pemberian dari Allah. Orang yang bodoh sekali kalau melakukan perbuatan riya ini. Ya. Nah, cobalah dibaca ini, mudah-mudahan 20 kiat ikhlas karena Allah, memperkuat tauhid, mengikuti sunnah, ya, mengetahui dan mengingat pahala di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang ikhlas, mengetahui dan mengingat ancaman di dunia dan akhirat bagi orang yang tidak ikhlas, berdoa kepada Allah agar diberikan keikhlasan, ya, dan seterusnya. Ini 20 kiat ikhlas karena Allah. Ada lagi yang lain, ya, supaya efektif dan efisien. Coba antum lihat juga kepada artikel yang lain. 10 tanda orang yang ikhlas. Kita bicara riya berarti bicara juga tentang ikhlas. 10 tanda orang yang ikhlas. Tanggal 8 Agustus. Antum punya Telegram nggak sih? Punya handphone nggak? Syaratnya harus punya handphone ya. Kalau nggak punya handphone gimana? 8 Agustus. 10 tanda orang yang ikhlas. Seperti apa? Apakah saya termasuk orang yang sudah ikhlas? Itu tadi kan 20 kiat agar bisa ikhlas, terhindar dari riya. Nah, tanda-tanda orang yang sudah ikhlas, orang yang tidak ada riya, seperti apa? 10 tanda. Mengharapkan wajah Allah semata, setiap gerak diamnya, sembunyi-sembunyi, terang-terangannya semuanya karena Allah. Lebih suka tidak dikenal manusia, takut dengan riya dan popularitas. Ya, dan seterusnya, baca sendiri ya. Ini sebetulnya tambahan supaya pembahasan kita ini semakin mudah dipahami dan kita pun semakin mudah untuk meninggalkan dosa ini. Ya, 10 tanda orang-orang yang ikhlas. Kira-kira gimana ikhwan dan akhwat? Kita ada di sini enggak nih? Sudah termasuk belum tanda-tanda orang yang sudah ikhlas? Sudah baca artikelnya? Tanggal 8 Agustus. Nah, kemudian berikutnya adalah antum buka di tanggal 20 Juni. 20 Juni 2022. 20 Juni 2022, judulnya adalah bahayanya dosa riya. Apa saja bahayanya? Mudah-mudahan dengan ini kita merasa takut. Karena biasanya kita tuh akan tumbuh rasa takut kepada Allah ketika kita tahu ancamannya, siksaannya, hukumannya, balasan keburukannya. Nah ini, tanggal 20 Juni 2022. Judulnya bahayanya dosa riya. Apa saja bahayanya? Pertama, dosa riya adalah pertama kali yang akan diadili dan dilemparkan dalam siksa neraka. Dosa yang pertama kali, riya itu, yang termasuk syirik kecil. Na'udzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah.
Dosa yang pertama kali yang menyebabkan seseorang itu diadili dan dilemparkan dalam siksa neraka adalah riya. Sebagaimana contoh tadi kan, orang yang mati syahid. Ada lagi orang yang menuntut ilmu, dia membaca Al-Quran, atau mungkin dia berinfak. Semuanya tujuannya ingin dipuji. Yang kedua, bahaya dosa riya ini adalah lebih berbahaya dari fitnah Dajjal. Dosa riya itu lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Yang ketiga, dosa riya ini termasuk syirik yang tersembunyi. Anda melihat ya, dalil-dalilnya ada di tulisan di artikel ini, tanggal 20 Juni 2022. Ada ketemu enggak? Ketemu ikhwan dan akhwat? Tanggal 20 Juni 2022 ya. Jadi yang kedua lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Yang ketiga termasuk syirik yang tersembunyi. Yang keempat, bahayanya dosa riya ini adalah dapat menghapuskan pahala amal. Dapat menghapuskan pahala amal. Amal hilang. Ya, meskipun syirik kecil, tapi bisa menghilangkan pahala amal. Yang kelima, bahayanya dosa riya ini adalah termasuk sifat orang munafik. Termasuk sifat orang munafik. Yang keenam, bahaya riya ini adalah akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan. Akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan. Karena nanti di akhirat Allah akan memanggil hambanya yang melakukan riya, sum'ah, dan pada waktu itulah Allah akan menghinakan dan merendahkannya. Yang ketujuh, bahaya riya adalah akan mendapatkan kecelakaan yang besar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ya, celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang melakukan riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Allah sebutkan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat tapi ternyata dengan lalai. Lalai di sini adalah salah satunya dia riya. Yang kedelapan, bahayanya riya ini adalah tidak akan mendapatkan ganjaran nanti di akhirat. Tidak akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Yang kesembilan, bahayanya riya adalah akan menambah kesesatan seseorang. Seorang itu akan semakin sesat. Semakin riya, semakin riya, semakin riya, akan semakin sesat. Allah tidak akan menambahkan taufik dan hidayah kepadanya. Hatinya semakin berpenyakit, hatinya kotor, hatinya keras, dan semakin menjadikan dia mendapatkan keburukan dan kebinasaan. Yang ke-10, terakhir, bahaya riya adalah sebab kekalahan umat Islam. Sebab kekalahan umat Islam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu akan menolong umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah. Yaitu dengan doa, salat, dan juga keikhlasan mereka. Ikhlas menjadi sebab Allah mendatangkan pertolongan. Nah, sekali lagi, sesungguhnya Allah itu akan menolong umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah. Ya, orang-orang yang dizolimi, disakiti, ya diperlakukan dengan sewenang-wenang. Allah akan menolong mereka dengan sebab orang-orang yang lemah ini, yaitu orang yang melakukan doa. Ya, dia lemah sini tawadhu artinya ya. Orang yang lemah, orang yang tawadhu, dia nggak sombong. Ya, dia berusaha merendahkan dirinya dan hatinya di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Dia berdoa, dia sholat, dan juga keikhlasan mereka. Ternyata kita bisa membantu kaum muslimin yang lain, bisa juga membantu diri kita dengan sebab ini, adanya doa, salat, dan keikhlasan. Nah, kalau nggak ikhlas, berarti kita nggak bisa menolong diri kita dan juga tidak bisa menolong kaum muslimin yang lain. Maka dimasukkan di poin yang ke-10 ini. Ya, semoga mudah-mudahan antum punya artikelnya ya. Tolong yang tidak punya bisa tanya sama temannya bagaimana menginstal Telegram, dan kalaupun sudah diinstal bagaimana cara untuk dengan mudah mendapatkan artikel-artikelnya ya. Caranya cepat, gampang, cuman beberapa detik langsung bisa terbuka meskipun artikel ini berada di berapa tahun yang lalu.
Ya sebetulnya masih banyak ya tentang masalah riya ini, tapi mungkin dicukupkan sampai di sini. Karena waktu zuhur kita ini jam berapa? 11.39 ya. Wah, tinggal 2 menit. Iya, waktu kita sangat terbatas. Ada pertanyaan kira-kira? Barangkali tinggal 2 menit lagi. 11.39. Makanya saya sampaikan kajian kita ini beserta tulisan-tulisan saya yang ada di artikel supaya waktu kita nih mepet sedikit tapi kita dapat banyak. Nah gitu loh. Kalau saya bahas semua, ini kayak butuh waktu yang panjang sekali. Silakan antum baca saja. Bayangkan 20 kiat untuk ikhlas. Itu saya bahas di tempat lain, itu 2 kali pertemuan. Untuk itu saja. 20 kiat untuk bisa ikhlas. 10 tanda orang yang sudah ikhlas. Itu pun butuh 2 kali pertemuan. Sedangkan kita ini kan waktunya pendek ya. Ya sudah, makanya saya berikan artikel ini supaya antum dapat banyak dengan waktu yang ya meskipun singkat. Silakan nanti bisa dibaca dan dibaca lagi. Karena kita butuh ini sampai mati. Kita ingin selalu bisa ikhlas dan termasuk orang-orang yang senantiasa bisa istiqomah di atas keikhlasan. Gimana? Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai riya, Ustadz, iya. Ketika kita menjalankan ibadah umroh, ada sebagian hari-hari kita ambil gambar dan video di perjalanan umroh itu, termasuk salah satunya ketika kita tur. Adapun niatnya kita ambil untuk konten YouTube, untuk berharap ada imbalan dari YouTube. Ini apakah termasuk jenis riya juga, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat. Niat kita apa? Allah tahu. Kalau memang niat kita untuk amal soleh, ya, untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk memberitahu, menginformasikan kepada orang lain sesuatu yang tidak mereka ketahui, ini kan semuanya kebaikan. Enggak masalah sebetulnya. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung pada niat. Ya, bukan berarti kita pukul rata ya. Enggak boleh sama sekali. Ya tidak juga, itu semua kembali kepada niat kita. Cuma tadi saya katakan, kalau memang bisa disembunyikan, kenapa nggak disembunyikan saja? Kalau itu berkaitan dengan pribadi kita, amal kita sendiri, ibadah kita sendiri, ahsan. Karena kalau kita sembunyikan, mungkin bisa jadi akan lebih mudah kita mengendalikan hati ini. Tapi begitu kita tampakkan sesuatu kepada manusia, dikhawatirkan. Kita akan melenceng, tiba-tiba yang awalnya ikhlas, tiba-tiba jadi riya, jadi sum'ah, jadi ujub, jadi sombong, dan lain-lain. Tetapi bukan berarti total tidak boleh kita menampakkan sesuatu demi kebaikan. Contohnya tadi saya katakan, mengawali untuk sedekah. Ya, mengawali untuk bersedekah, silakan saja, supaya orang lain juga semangat untuk bersedekah. Nah, seperti itu. Jadi, tadi mengambil gambar-gambar yang ada di sana sebagai konten-konten buat YouTube ya. Ya, konten di sini maksudnya buat apa? Buat menampilkan filmnya atau ceramahnya atau apa misalnya? Ya? Oh begitu ya ya. Ternyata mengambil foto-foto seperti itu dimasukin ke YouTube, nanti kan ada duitnya ya. Karena banyaknya followers, makin banyak orang yang melihat, makin banyak melihat. Ya seperti itu nggak masalah. Ya, kan kita ngambil foto sendiri, bukan ngambil foto orang. Kita ambil video sendiri, bukan mengambil video orang. Lalu yang kita tampilkan pun foto dan video yang baik-baik, bukan yang salah-salah. Kemudian dari foto dan video yang kita tampilkan di YouTube, misalnya ternyata ada duitnya di situ. Ya, silakan saja, tapi dengan syarat ya, jangan masuk iklan yang tidak sesuai syariat. Ya, fotonya bagus, kejadian di padang pasir, bagaimana, videonya bagus. Iklan masuklah musik-musik. Masuklah wanita terbuka aurat, ini misalnya. Nah itu tentunya jadi dosa kan. Ya seperti itu, jadi nggak masalah. Ya, itu namanya menginformasikan.
foto atau video kita ambil di daerah-daerah yang bagus-bagus. Kita yang mengambil sendiri, lalu kita harapkan nanti bisa menginformasikan pada orang lain. Kalau memang itu suatu kebaikan dan tidak menyelisihi syariat, maka diperbolehkan. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kayaknya satu aja ya, udah masuk waktu zuhur. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.